Halo Sobat ADP, kita jumpa lagi. Kali ini kita bahas lagi kasus hukum, ya, persoalan hukum yang seringkali timbul di masyarakat. Ini ada pertanyaan, Bang, kalau misalkan kita beli kendaraan, ya, kalau misalkan kita beli motor, tapi motor ini surat-suratnya tidak lengkap, adanya hanya STNK, tapi tidak ada BPKB. Bagaimana Bang? Itu aman tidak Bang? Begini, kalau pertanyaan aman atau tidak aman, yang jelas jawabannya itu tidak aman. Kenapa? Karena kalau misalkan kita mau membeli kendaraan dengan surat-suratnya tidak lengkap, ya, alias motor bodong, kita sebagai pembeli ya bisa saja bisa mendapatkan yang namanya akibat hukum. Kenapa? Ya, karena begini. Kalau misalkan kita mau beli kendaraan second atau kendaraan bekas, itu boleh-boleh saja teman-teman, ya, itu haknya kita. Dan itu tidak dilarang oleh aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Ya, sepanjang kita membeli, ya, kita membeli motor itu dari asal usulnya jelas, dari bukti kepemilikannya ada, surat-suratnya lengkap, kemudian dari kondisi fisiknya juga masih bagus dan masih bisa dipakai, dan itu tidak ada masalah, dan itu sah-sah saja. Yang menjadi masalahnya itu kalau misalnya kita beli motor bekas tapi motor itu tidak memiliki surat-surat yang lengkap, ya, seperti pertanyaan tadi, hanya ada STNK tapi tidak ada BPKB. Ingat, STNK itu bukan bukti kepemilikan kendaraan, ya, yang menjadi bukti kepemilikan kendaraan itu adalah BPKB. Oke, jadi itu STNK itu tidak. Kalau BPKB itu adalah merupakan bukti kepemilikan suatu kendaraan. Nah, kalau kembali ke pertanyaan tadi, ya, kalau misalkan orang mau menjual motor, ya, tetapi tidak ada surat-suratnya, hanya ada STNK, itu hanya ada 3 kemungkinan, teman-teman. Kemungkinan yang pertama itu adalah BPKB-nya ada, tapi sudah rusak atau hilang. Yang kedua, motor ini masih dalam proses kredit leasing. Itu ada teman-teman, walaupun masih dalam proses kredit karena dia butuh uang, ya, dia sudah tidak sanggup lagi bayar, ya, makanya dia ya sudah, dia jual saja motor yang masih dalam proses kredit ini. Itu ada peristiwa seperti itu ada, ya. Kemungkinan yang 3 itu adalah motor itu diperoleh dari hasil kejahatan, ya, bisa dari hasil pencurian, bisa dari hasil penipuan atau penggelapan dan lain-lain sebagainya. Nah, itu ada 3 kemungkinan itu kenapa orang menjual motor tapi tidak ada surat-surat yang lengkap. Kalau kemungkinan yang pertama, ya, misalnya kita membeli motor tapi alasannya itu BPKB-nya itu hilang atau rusak. Nah, itu risikonya tidak terlalu besar teman-teman. Kenapa? Kalau misalkan BPKB-nya hilang atau rusak, itu nanti bisa diurus lagi BPKB-nya. Ya, diurus lagi sama orang yang memiliki motor tersebut. Masih bisa diurus itu. Tetapi yang menjadi masalahnya itu kalau ada kemungkinan yang kedua dan yang ketiga tadi, motor masih dalam proses leasing, ya, atau motor kita membeli itu tidak tahu latar belakangnya, tidak mengetahui dengan jelas asal usulnya. Nah, itu yang menjadi persoalan, ya. Kalau 2 kemungkinan ini yang terjadi, ya, kita sebagai pembeli akan menerima dampak hukumnya. Dampak hukumnya apa? Ya, begini. Manakala kita membeli motor, ya, misalkan kita membeli motor tetapi motor itu masih dalam proses kredit leasing, kita akan kena dalam pasal penadahan. Kenapa? Karena di dalam aturan KUHP itu jelas. Begitupun kalau misalnya kita membeli dari hasil kejahatan, ya, bisa dari hasil pencurian, bisa dari hasil penipuan atau penggelapan, kita pun juga bisa dikenakan pasal 480. Bunyi dari pasal 480 itu apa teman-teman? Gini, kita baca. Diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000 bagi barang siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa benda tersebut diperoleh dari hasil kejahatan penadahan.
Itu ada di KUHP yang berlaku saat ini ya, pasal 480 KUHP. Di KUHP yang baru dan akan diberlakukan pada tahun 2026 itu juga sudah diatur ya. Itu ada di dalam pasal 591 ya, KUHP yang baru. Jadi bunyinya sama, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling lama 500 juta rupiah bagi siapa yang membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadaan. Jadi teman-teman hati-hati. Jadi ada aturannya. Kalau misalnya kita membeli suatu barang ya, dalam hal ini sesuai pertanyaan tadi, kita membeli motor yang tidak memiliki surat-surat yang lengkap, kita harus waspada dengan 2 pasal ini. Kita bisa dikenakan pidana penjara 4 tahun. Kita boleh tergiur dengan harga kendaraan yang murah ya, tetapi kita malah direpotkan nanti ke depannya. Ya kita pasti dirugikan ke depannya. Ya, kenapa? Karena manakala ya pihak leasing misalkan, pihak leasing itu misalkan terhadap nasabah yang tunggak bayar atau macet membayar angsuran, itu kan pasti dikejar itu. Nasabah pasti dikejar. Ya. Seringkali orang beranggapan kalau misalnya kita kredit motor ya, ketika motor itu sampai di rumah kita tiap bulan mengangsur ya pembayaran, seringkali beranggapan itu motor sudah sah menjadi milik kita. Tidak bisa. Kalau persepsi semacam itu tidak benar teman-teman ya. Motor itu manakala menjadi milik kita seutuhnya ya, manakala kita sudah melunasi pembayaran di leasing dan manakala kita sudah menerima yang namanya bukti kepemilikan yang sah, dalam hal ini BPKB sudah di tangan, itu baru menjadi milik kita sepenuhnya. Dan ketika kita mau menjual itu diperbolehkan. Tetapi kalau misalnya motor itu masih dalam proses angsuran di leasing, terus kita kemudian menjual kepada orang lain, itu kita akan dikenakan pasal penadaan atau pasal penggelapan. Itu teman-teman. Jadi kembali lagi saya tekankan, kalau misalnya kita mau membeli suatu barang apapun itu ya, khususnya barang bekas, jadi kita harus mengetahui secara jelas dari mana asal usulnya. Jangan sampai ya barang itu diperoleh dari hasil tindak pidana kejahatan. Begitu teman-teman. Sesuai dengan pertanyaan tadi, aman atau tidak amannya, yang jelas itu tidak aman ya. Mau lebih amannya itu ya kita kalau tidak beli yang baru ya yang jelas kita membeli barang yang murah atau kita membeli barang second, tapi dengan syarat bukti kepemilikannya itu harus lengkap, bisa STNK, bisa BPKB, harus komplit ya, agar kemudian hari kita tidak dipersoalkan secara hukum dan pada akhirnya kita malah yang dirugikan. Begitu teman-teman ya, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.